5 orang, 3 orang sudah ditahan, masih ada 2 orang lagi ini sejauh ini sudah ada panggilan tapi belum datang ya, belum datang. Jadi ya kita lihat nih perkembangannya lagi. Nah 2 orang ini adalah PPAT, yang satu adalah Ina Rosaina dan yang satu lagi adalah Erwin Ridwan, PPAT, oknum PPAT. Jadi dua-duanya adalah perwakilan dari Jakarta Barat. Jadi ya kita nunggu lagi prosesnya, dan besok juga kita akan ada preskon lagi ya. Besok kita juga akan ada bersama Polda. Karena jamnya nanti kita kabarin lagi, tapi yang pasti untuk kasus mafia tanah ini memang jadi perhatian khusus buat semuanya, khususnya sekarang ini gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran, dan yang pastinya sekali lagi mohon dikawal semuanya, dan yang pasti untuk semuanya juga yang memiliki masalah yang sama juga mungkin bisa waktunya sekarang bersuara, apalagi mungkin mengenai orang-orang yang sudah saya sebutkan. Salah satunya adalah Farida, itu PPAT atau notaris dari Tangerang, Riri Kasmita, terus suaminya Edrianto, Ina Rosaina, dan Erwin Ridwan. Itu 5 orang itu. Jadi oh ya, dan juga yang Ina Rosaina yang sedang dipanggil ini yang belum datang, kami dengar juga adalah pengurus Ikatan Notaris Indonesia Jakarta Barat. Jadi kan istilahnya ini serius ya gitu. Ini benar-benar harus diperhatikan sekali. Posisinya menjabat sebagai pejabat negara juga gitu. Dan kami juga sekarang tadi update juga karena kami juga dilaporkan balik gitu kan. Jadi kita pengen tahu aja nih sejauh ini bagaimana gitu. Pelaporan baliknya seperti apa? Penyekapan terhadap Riri Kasmita dan suaminya. Padahal kami juga punya bukti merupakan video, foto bahwa itu tidak ada penyekapan. Ya namanya juga orang berusaha kali ya gitu, orang-orang sudah menjadi tersangka mencari cara untuk bagaimana caranya fight back dan menyerang balik. Ya kalau kita sih ya udah kita jalankan sesuai apa yang sekarang kita prosedurnya. Kalau ada sekarang kita lagi diserang balik, kita hadapi dan kita buktikan bahwa kita nggak ada melakukan hal seperti yang dikatakan dia gitu. Sudah sempat memberikan klarifikasi ke kepolisian Mbak terkait laporan tersebut? Sudah, dan pihak kepolisian juga tadi juga sudah sama-sama melihat buktinya segala macam gitu. Jadi makanya kami di sini juga berterima kasih sekali karena benar-benar dari pihak kepolisian juga sangat membantu, sangat mengawal juga, jadi perhatian juga, karena kembali lagi saya rasakan saya bukan satu-satunya orang yang mengalami kasus ini, tapi mungkin kenapa saya juga harus kena ya mungkin bisa jadi perwakilan buat yang lain juga dan untuk jadi pembelajaran juga. Ada lagi yang mau nanya? Untuk kronologi sendiri Bang bisa jelaskan? Apa? Kronologi awalnya itu Bang bisa jelaskan? Kronologinya jadi awal mulanya itu ibu saya kan memang ada yang mengasisteni. Waktu itu dia ibu saya tuh udah di usia yang kadang ingat, terus kondisi fisik juga kadang-kadang kan drop gitu kan. Waktu mama itu 69 ya? Ya 69. Jadi ya udah kena stroke, ada gula gitu kan. Dan dia ini dia ini adalah seseorang yang ibu saya kasih kehidupan baik. Bukan keluarga kami, saudara atau apapun juga bukan, tapi ibu saya masih punya hati untuk memberikan dia tempat tinggal, pekerjaan, tapi ternyata timbal balik yang diberikan oleh dia adalah dia memalsukan surat ibu saya yang dikira hilang. Tapi ternyata begitu kita jalankan investigasi segala macam, akhirnya ujung-ujungnya dia mengakui bahwa itu tidak hilang, tapi dibuat seakan-akan hilang dan mendoktrin ibu saya bahwa itu hilang. Terus dia pelan-pelan juga masukin, oh nggak apa-apa kok, saya punya kenalan katanya, nanti bisa dibantu urusin gitu. Ya ibu saya kan, ya kita juga sekeluarga deh, bukan hanya ibu saya, kita sekeluarga tuh nggak pernah ada pikiran buruk sedikit pun gitu loh, kepikiran untuk ada orang lain mau jahat kita seperti itunya juga nggak pernah kan. Jadi
ya udah dengan dia bilang bahwa dia bisa bantu untuk mengadakan surat tanah itu tadi lagi, ya udah ibu saya nggak ragu-ragu, ya minta bantuan sama dia. Tapi alih-alih dibantu, malah dia diam-diam membalikan surat ibu saya atas nama ibu saya 3, atas nama saya 1, kakak saya juga yang lain. Jadi ada 6 bidang tanah. Itu semua diganti atas nama dia dan suaminya, Riri Kasmita dan suaminya Edrianto itu. Ya, terus 4 suratnya itu digadaikan ke bank, 2 suratnya itu dijual, dan kemudian diduga dijadikan modal untuk bisnis frozen chickennya yang sekarang memiliki lebih dari 5 cabang. Jadi ya ini yang kami sedang usut semuanya gitu loh. Tapi sekarang ini sebenarnya proses ini kan juga udah lumayan lama ya kami pribadi urus gitu. Karena pertamanya kita juga selalu berpikir bahwa kita bisa menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Kembali lagi, kalau kita bisa selesaikan kenapa tidak gitu kan. Tapi ternyata niat baiknya tuh nggak nyampe ke dia, dan dia juga sepertinya tidak ada niat baik juga gitu. Akhirnya ya udah, kita akhirnya meng-hire lawyer dan mengumpulkan bukti, dan ternyata ya terbukti bahwa dia memalsukan surat-surat ibu saya dengan saya yang atas nama saya aja itu tanda tangannya palsu. Kita udah bawa ke lab krim semuanya dan sudah membuktikan bahwa itu non identik gitu. Jadi ya udah, dari sinilah akhirnya kebongkar semuanya. Kami setengah nafas karena sekarang ini mereka sudah ditahan. Masih ada 2 lagi yang masih mengganjal, dan masih ada lagi nanti proses persidangan juga sih.